semuanya, bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang Kerajaan Singhasari dan Majapahit pada materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan tetap selalu semangat! Oke, sebelum menyimak materi, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singhasari adalah diperoleh dari Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi Maribong, Prasasti Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Ken Arok menjadi aku baru. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel di Kerajaan Kediri, terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan Brahmana. Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di Desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singhasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Arwa Bumi. Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu atau yang dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu.
Selain untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Beberapa kali utusan Kaisar Kubilai Khan datang ke Singosari menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubilai Khan di Cina. Tuntutan tersebut ditolak oleh Kertanegara dengan tegas. Kemudian Kubilai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan untuk menghadapi serangan tentara Mongol, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya ke luar Jawa. Perang tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 Masehi akibat serangan dari Jayakatwang. Jayakatwang ini merupakan keturunan dari Raja Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singasari terletak di daerah pedalaman dan dialiri dua sungai besar yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada pula beberapa prasasti diantaranya Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan
menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumeneb bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Saat ia melakukan persiapan untuk menyerang Jayakatwang, tentara Mongol tiba di Pulau Jawa. Mereka dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menaklukkan Kertanegara. Tentara Mongol menyangka Kertanegara masih berkuasa di Singasari. Mereka tidak mengetahui bahwa Kertanegara telah wafat dan kerajaannya jatuh ke tangan Jayakatwang. Kedatangan tentara Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, tentara Mongol beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya. Ketika tentara Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka. Pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintah Hayam Wuruk dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campak, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya sampai ke Tiongkok. Kejayaan Kerajaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai, sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya adalah beras,
Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Hal ini dimaksudkan agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat yang strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Itu banyak pedagang dari luar seperti dari Cina, India, dan Siam. Pada masa kerajaan Majapahit, di bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi telah dibuat, yaitu Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare, Kediri, serta Candi Tikus di daerah Trawulan. Kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi menyebabkan kekuatan Majapahit semakin melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundurnya kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah mendapat serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Oke, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negaranya. Kita tunjukkan kebanggaan kita dengan mempertahankan rasa nasionalisme sehingga kita menjadi sebuah negara yang maju. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.